Workshop pengembangan mekanisme pencegahan dan penanganan pekerja anak dan isu anak lainnya di tingkat kabupaten. Adapun tujuan yang pertama, menghubungkan mekanisme pelaporan dan rujukan dari PATBM ke sistem pemerintah. Yang kedua, mengembangkan satu mekanisme pelaporan dan rujukan kasus pekerja anak dan isu anak lainnya dari level desa hingga kabupaten. Dan yang terakhir, ada draft mekanisme pelaporan dan rujukan kasus anak dari tingkat desa hingga kabupaten. Karena anak ini memang perlu dilatih, perlu diajar, anak juga ini perlu dilindungi. Nah, karena apa? Karena anak ini adalah calon pemimpin di masa depan. Ya, apabila nanti terjadi regenerasi, karena tidak mungkin kita semua ini ya kan, kita minimal kita ini akan jadi tua. Jadi anak-anak nanti yang mengganti, justru anak juga perlu sebenarnya dilatih juga untuk keterampilannya, untuk life skill-nya, perlu dilatih. Memang kita di Kabupaten Wajo ini menghadapi isu yang cukup kencang terkait pekerjaan anak. Kenapa? Karena sudah pernah saya sampaikan bahwa perbedaan antara eksplorasi terhadap anak itu tidak tegas batasnya dengan membantu orang tua. Jadi anak-anak kita panggil untuk membantu orang tua, itu perbedaannya sangat tipis dengan eksplorasi. Jadi kadang-kadang lebih sedikit sudah eksplorasi, tapi kurang sedikit masih membantu orang tua. Nah, kenapa ini menjadi penting, harus kita perhatikan? Karena persoalan ekonomi yang kita hadapi di daerah ini itu masih menjadi satu-satunya alasan yang sangat dominan di dalam melibatkan anak-anak sebagai pekerja. Orang tuanya tidak memiliki buku nikah, jadi artinya anak yang ini tidak bisa mendapatkan akte lahir. Jadi ini yang ingin kita sampaikan, bagaimana prosedur atau cara sehingga kedua anak ini bisa seperti anak-anak yang lain bisa mendapatkan akte lahir dan bisa sekolah, karena kebetulan yang juga tidak sekolah. Demikian. PATBM singkatan dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, menurut Juknis PATBM Kementerian PPPA, adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Juga merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Kami akan mendata anak-anak yang tidak memiliki dokumen lahir, anak-anak yang putus sekolah, anak yang bekerja, dan pekerja anak. Dan kebetulan pada saat sosialisasi kami menemukan beberapa masalah, yaitu di desa, di Dusun Padang Serang kami menemukan ada 2 orang anak yang tidak memiliki akte lahir, dan anak tersebut sudah berumur 6 tahun. Dan alasannya anak ini tidak memiliki dokumen lahir karena nama orang tuanya di KTP dengan di KK dan juga buku nikahnya beda semua. Makanya dia merasa sulit untuk mendapatkan akte lahir. Dan kali ini kita mau mencoba membuat satu alur ketika ada seperti itu lagi. Itu berarti karena hanya 2, Pak. Hanya 2. Bayangkan jangan-jangan di desa lain itu banyak. Ya, alhamdulillah kegiatan daripada workshop yang dilaksanakan oleh LSM Arus dan kerjasama dengan Save Children ini, alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik, dan hasil yang dicapai ya alhamdulillah sudah menghasilkan daripada arus-arus untuk pemecahan masalah daripada masalah anak-anak yang ini betul-betul LSM Arus dan Save Children ini ingin betul-betul melindungi anak-anak yang ada di Kabupaten Wajo, walaupun ini masih dalam pilot project daripada 5 desa. Harapan kita ke depan tentu mekanisme penanganan masalah itu tadi menjadi semacam kebijakan pemerintah, di mana dalam hal ini di daerah kita ini sudah ada perda anak. Mungkin tadi alur penanganan masalahnya ini yang bisa dijadikan rujukan
dijadikan kebijakan turunannya perda dalam bentuk perbu misalnya, sehingga setiap permasalahan yang ada di daerah kita ini sudah ada kejelasan proses dan alur penanganannya di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Ya, dengan banyaknya angka putus sekolah sebetulnya yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan tadi, saya kira itu juga menjadi satu keadaan yang juga harus kita perhatikan bersama-sama. Program ini juga salah satu untuk memastikan bahwa anak-anak putus sekolah itu kembali mendapatkan haknya untuk belajar dan kembali ke sekolah. Jadi dengan angka yang hampir 50% yang disebutkan tadi, saya kira itu juga perlu semua lini ya, semua pihak, semua stakeholder saya kira harus bahu-membahu. Harapan saya untuk anak-anak di Desa Mangkoloang, semoga dengan adanya program ini tidak ada lagi anak-anak yang bekerja, apalagi sebagai pekerja anak, dan dengan adanya program ini semoga anak-anak yang maksudnya putus sekolah akan kembali bersekolah. Adapun 2 tugas pokok PATBM yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak dan penanganan kekerasan terhadap anak. Dari kantor Pemda Kabupaten Wajo, Deden Sutra Channel mengabarkan.